kita ke surveillance KIPI. Slide ya. Nah, ini ada definisi KIPI menurut Permenkes nomor 12 tahun 2017 bahwa KIPI, definisi KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi adalah semua kejadian medik yang terjadi setelah imunisasi, ya. Atau imunisasi yang menjadi perhatian yang diduga berhubungan dengan gejala, tanda, hasil pemeriksaan laboratorium dan penyakit. Ini adalah definisi KIPI, ya. Slide. Ya, ada definisi KIPI yang menurut WHO. Ya. KIPI itu adalah setiap kejadian medik yang tidak diinginkan, yang terjadi setelah pemberian imunisasi, atau kejadian ikutan yang tidak harus memiliki hubungan sebab akibat dengan vaksin. Ya. Kemudian ada kejadian ikutan yang dapat berupa gejala yang membuat tidak nyaman atau tanda klinis penyakit tertentu atau hasil laboratorium yang tidak normal. Jadi kita harus sepakat dulu dengan definisi KIPI ya saat ini karena KIPI itu nanti harus benar-benar berhubungan dengan vaksin itu bahwa baru itu dibilang KIPI padahal itu bisa juga terjadi yang tidak harus memiliki hubungan sebab akibat dengan vaksin ya itu ingat ya itu adalah KIPI. Kemudian lanjut ya ini dasar pemantauan dan penanggulangan KIPI melalui Permenkes nomor 12 tahun 2017 ini ada pasal 31 menyangkut keamanan mutu khasiat vaksin dan safety injection. Pada pasal 32 melakukan komunikasi informasi edukasi serta screening sehat dan kontraindikasi ya. Jangan sampai di pasal 22 ini untuk indikasi kontra itu diabaikan sehingga pada meja screening ya di indikasi kontra ini terabaikan sehingga menyebabkan KIPI. Kemudian pada pasal 40 pembentukan Komite Independen Komnas dan Komda ya, Pokja KIPI ya, seperti ya kami adalah dari kalau provinsi itu Komda KIPI ya, kalau Komnas itu adalah di pusat ya. Kemudian ada pasal 42 ya, melaporkan ya dugaan KIPI ya bisa dilaporkan oleh masyarakat, petugas kesehatan, dan ditindaklanjuti dengan pengobatan, perawatan, investigasi oleh program dan kajian oleh komite independen dan pembiayaan pengobatan dan perawatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Slide. Ya, ini ada klasifikasi KIPI dahulu kita pernah ya, mungkin dari ada program P2P ini ya pernah mengenal klasifikasi KIPI yang terdahulu ya ada lapangan dengan ada kausalitas. Baik. Kemudian ini yang terdahulu ya lapangan itu reaksi vaksin ya kesalahan dalam program teknik pelaksanaan imunisasi reaksi suntikan faktor kebetulan insiden dan tidak diketahui ini masih ada sedikit ada hubungan dengan yang definisi vaksin yang menurut WHO juga 2014. Baik. Ya. Ini ada terminologi dari KIPI 2014 ya, ada yang definisi umum dan definisi khusus, di mana dari terminologi KIPI yang kami ambil dari audit kronologis dan kami mengambil kesimpulan dari hubungan kausalitas yang berhubungan dengan KIPI ya. Jadi definisi umum itu adalah kejadian yang tidak diduga. Kemudian juga ada
kejadian medik setelah imunisasi dan tidak selalu mempunyai hubungan kausal dengan pemberian vaksin. Kemudian juga ada kejadian ikutan yang mungkin berupa tanda yang tidak diharapkan ya, atau temuan laboratorium yang abnormal, gejala atau penyakit. Kemudian ada definisi khusus ya. Definisi khusus ini misalnya reaksi yang berkaitan dengan produksi vaksin. Kemudian ada reaksi yang berkaitan dengan defek kualitas vaksin. Kemudian ada reaksi yang berkaitan dengan adanya penyimpangan dalam pemberian imunisasi. Kemudian ada reaksi yang berhubungan dengan kecemasan yang berlebihan, ya. Kemudian yang berikut adalah kejadian yang secara kebetulan bersamaan. Ya. Slide. Ya, untuk klasifikasi kausalitas KIPI ya, misalnya ya seperti tadi reaksi KIPI yang berkaitan dengan komponen vaksin, bahwa kita ketahui bahwa di dalam vaksin itu ada komponen-komponen vaksinnya ya. Nah, misalnya dia nanti yang akan menyebabkan misalnya bengkak setelah suntikan ya, misalnya pada penyuntikan vaksin DPT ya. Kemudian ada reaksi KIPI yang terkait dengan vaksin, misalnya vaksin polio oral yang dapat menyebabkan polioparalisis ya. Kemudian ada reaksi KIPI akibat kesalahan prosedur, misalnya transmisi infeksi akibat vial multidos yang terkontaminasi, jarum yang ditusukkan berulang ya, yang tidak steril ya. Kemudian ada reaksi KIPI akibat kecemasan yang berlebihan takut untuk disuntik ya. Contoh ya tiba-tiba pingsan ya, biasanya ini terjadi pada remaja dan dewasa. Kemudian ada kejadian koinsiden, misalnya pada saat yang sama setelah vaksin dia demam, padahal demam itu bukan oleh karena vaksin, tetapi mungkin dia pada saat itu menderita malaria. Ya, selain untuk definisi KIPI yang berdasarkan penyebabnya WHO ini nanti ini ada KIPI ya, komponen vaksin misalnya contoh terjadi trombositopenia setelah pemberian vaksin campak, kemudian reaksi KIPI yang terkait dengan cacat mutu vaksin ya, misalnya terjadi poliomielitis ya, kemudian reaksi KIPI akibat kesalahan prosedur imunisasi, misalnya imunisasi infeksi ya melalui multidos ya yang terkontaminasi ya. Kemudian KIPI akibat kecemasan karena takut disuntik ya. Seperti tadi sudah dikatakan ya, tiba-tiba pingsan ya biasanya pada orang remaja atau dewasa, tapi pingsannya ini bukan oleh karena reaksi anafilaktik ya. Kemudian kejadian yang insiden ya, contoh pada setelah divaksin timbul demam ya, setelah diimunisasi, sementara demamnya itu setelah diperiksa ada parasit malaria atau mungkin yang menderita DBD. Jadi dari definisi ya dan dari klasifikasi dari pembagian KIPI ini, dari audit kronologis yang dikirimkan oleh Puskesmas, kemudian Dinas Kesehatan kepada Komda Kipis Provinsi, hasil ini yang akan menjadi hasil keputusan kausalitas yang kami ambil dari hasil dari kesimpulannya. Nah, seperti contoh, ya, contohnya ini seperti ini. Dikirimlah kronologis audit daripada
kejadian KIPI, misalnya dari puskesmas secara berjenjang ke Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Kesehatan kepada Komda KIPI Sulawesi Tengah, kemudian kami menilai di audit kronologisnya dan hasil penetapan kausalitas ini adalah seperti ini. Kami akan memberikan rekomendasi. Rekomendasi ini dari klasifikasi yang telah dijelaskan tadi. Seperti contoh, ada rekomendasi yang kami simpulkan dengan bukti yang tersedia. Kami menyimpulkan bahwa KIPI ini mempunyai klasifikasi yang konsisten dengan pertimbangan sebagai berikut. Eh, ya, jadi eh, penyimpangan dalam pemberian imunisasi, misalnya terjadi abses, ya, penyimpangan dalam pemberian imunisasi. Ya, selain ya. Tadi sudah kami bicarakan mengenai komponen vaksin, ya. Ada antigen, ya, antigen yang hidup, ada antigen yang dimatikan, ya. Bagaimana dengan antigen yang dimatikan? Seperti contohnya pada vaksin COVID-19 ini, dia inactivated vaksin sehingga dia tidak akan menimbulkan gejala-gejala, ya. Yang menimbulkan gejala, yang menimbulkan gejala itu misalnya eh, apa kecemasan yang berlebihan. Nanti itu yang akan kami simpulkan bahwa ini COVID-nya bukan oleh karena dia takut yang berlebihan, gitu ya. Nah, kemudian di dalam vaksin itu harus distabilkan dengan ada komponennya, ya, magnesium klorida dan magnesium eh, eh, apa sulfat. Kemudian dia ada adjuvan juga aluminium. Kemudian ada antibiotik neomisin. Jadi pada meja screening itu harus jangan kita mengabaikan indikasi kontra. Kita harus menanyakan di meja screening itu apakah pernah disuntik neomisin dan alergi, ya, karena nah kalau sudah ada ini berarti ini kemungkinan, ya, kalau alergi jangan diberikan, ya. Jadi untuk penanganan terjadinya KIPI ini harus, ya, kita kontrol dari penanganan vaksinnya, kemudian jangan lupa itu dalam rute pemberian oral jangan diberikan intradermal, yang intradermal jangan diberikan subkutan, yang subkutan jangan diberikan secara intramuskular, ya. Nanti ini akan berakhir dengan KIPI. Baik. Ya, kita ketahui bahwa ada laporan-laporan dari reaksi KIPI ringan, ya, yang sering terjadi. Misalnya ada pembekakan atau kemerahan pada BCG itu biasanya, ya, 90 sampai 95% itu kan ada kemerahannya pada BCG, ya. Kemudian HIV 5-15%, hepatitis B 15%, ya, pada dewasa, anak 5%, kemudian MMR itu hanya 10%, polio OPP itu tidak ada, ya, pembengkakan karena dia diberikan secara oral. Dan kemudian kita lihat pada DPT itu sampai mencapai 50%. Jadi yang tinggi reaksi lokal itu adalah BCG dan DPT, ya. Kemudian demam, ya. Demam yang sering kita dengar setelah disuntik DPT dia demam, ya, memang, ya, karena di DPT itu yang menyebabkan panas itu adalah pertusisnya, ya, sehingga ada vaksin yang sudah diproduksi khusus yang tidak menyebabkan panas itu, tetapi dia agak mahal, ya, yang memang tidak dipakai untuk program yang ada di puskesmas, ya. Kemudian ada rasa rewel yang tidak enak badan dan gejala sistemik, ya. Eh, Biasa tetap pada DPT sampai 55%, ya. Slide. Ya. Reaksi berat, ya, reaksi berat biasanya terjadi pada vaksin tetanus dan difteri, ya.
Biasanya pada ATS ya atau pada D3 ya, anti D3 serum ya. Ini biasanya akan menyebabkan reaksi yang berat sehingga pada menggunakan vaksin ini kita harus skin test dulu pada ATS dengan ADS ya. Kalaupun karena ini ADS harus diberikan, kalaupun alergi kita berikan secara bed rest ya. Nah, pada tetanus itu bisa menyebabkan neuritis brachial, anafilaktik dan abses steril ya. Jadi jangan ya kalau pada tetanus ya ATS ya itu hati-hati ya bisa anafilaktik ya. Dan anafilaktiknya itu bisa terjadi dalam 2 sampai 28 hari ya. Nah, neuritis brachialis ya pada daerah lengan 2 sampai 28 hari setelah suntikan tetanus ya. Nah, kemudian kalau anafilaktik itu dia 0 sampai 1 jam. Jadi kenapa setelah vaksin COVID-19 ini kan kita ada meja setelah suntik kita harus duduk menunggu dulu ya dengan H2C harap-harap cemas ya ini mau terjadi apa sesudah ini yang kadang-kadang bisa bikin takut orang ya tapi jarang ya selama ini tidak ada terjadi anafilaktik shock pada pemberian COVID-19 dan kenapa kita harus berdiam diri 30 menit berada di tempat karena memang interval awitannya itu berlangsung 0 sampai 1 jam ya. Bisa terjadi abses steril ya 1 sampai 6 minggu untuk tetanus ya. Slide ya. Kesalahan program ya, misalnya tidak steril ya, pemakaian ulang ya dari alat suntik jarum ya, sterilisasi yang tidak sempurna atau vaksin pelarut yang terkontaminasi ya, itu perkiraan kipinya itu biasa akan timbul abses ya di daerah suntikan, bisa abses atau sindroma shock toksik ya. Pernah kita dengar ya, mungkin belum belum kabar-kabar ini belum sampai ke Tojo Una-Una, mungkin hanya sampai ke kita di Kota Palu bahwa ada em, KIPI ya yang terjadi di salah satu puskesmas. Semua untung yang divaksin itu hanya adalah tenaga kesehatan, itu semuanya abses ya. Ini kemungkinan ya adalah kesalahan program, mungkin dalam sterilisasi atau mungkin sterilisasi. Ya, selain penyuntikan salah tempat ya BCG ya. Dulu BCG itu disuntikan kan secara sukutan ya. Kemudian DPT itu yang kurang dalam suntikannya sehingga reaksi lokal dapat terjadi ya. Dulu BCG itu eh, kan disuntik di lengan ya. Di lengan itu kan ada bekasnya sehingga waktu saya masih sekolah residen itu heboh-hebohnya BCG itu disuntik di bokongnya, tapi sekarang nggak boleh lagi. BCG harus disuntik di lengan ya. Slide ya. Kemudian reaksi yang berhubungan dengan kecemasan yang berlebihan ya. Takut disuntik ya. Misalnya rasa takut, cemas, ya napas sudah bertahan, bernapas sudah sangat cepat, sudah pusing, ya sudah sakit kepala, sudah mual muntah, sudah kejang ya. Kalau melihat orang seperti itu ya, kita jangan paksa, kasih tenang dulu ya, pulangkan dulu. Nanti berikut setelah dia tenang ya, melihat-lihat orang divaksin tidak apa-apa, baru kita akan vaksin. Tapi kalau misalnya, aduh takut-takut, jangan ya. Kecemasan yang berlebihan, aku sudah mulai cepat, sudah dingin ya. Apa jangan ya kita paksa. Ini waktu dapat ya terjadi di
kita juga antara dokter juga itu dulu ada yang takut mau dikasih suntikan, pada lari semuanya, duduk lari kasih minum dulu. Kita ini dokter-dokter spesialis ya ada yang takut juga, tapi karena ini eh, dikasih tenang dulu semuanya, karena vaksin yang pertama kali baru divaksin setelah tenang ya, tidak boleh dipaksakan apalagi pada anak-anak ya. Ya, slide ya. Apa yang KIPI karena kebetulan ya, kejadian yang tidak kejadian yang timbul dan terjadi secara kebetulan setelah imunisasi ya, yang ditemukan kejadian yang sama pada saat yang bersamaan pada kelompok populasi setempat, tetapi tidak imunisasi. Ya. Insiden itu misalnya begini, imunisasi timbul panas, tapi mungkin pada saat yang bersamaan juga imunisasi itu dia ada masih sementara awitan dari DBD. Ya. Begitu diperiksa trombositopenia, tapi trombositopenia bukan oleh karena reaksi vaksin, tetapi oleh DBD setelah anti dengue-nya positif ya. Jadi ini koinsiden ya. Slide ya. Penyebab yang tidak diketahui, kejadian yang dilaporkan belum dapat dikelompokkan ke dalam salah satu penyebab. Dibutuhkan kelengkapan informasi yang lebih lanjut. Biasanya kalau yang tadi ini ya pada definisi KIPI ini itu biasa akan kami kirim ke Komnas KIPI ya. Lain. Nah, ini adalah reaksi-reaksi dari Sinovac ya. Ada reaksi lokal, ada reaksi sistemik ya. Reaksi lokal, siapa yang sudah pernah di Sinovac pasti akan merasakan nyeri ya, ada kemerahan ya, ada pengerasan di lengan, ada bengkak, kemudian dan lain-lain. Kemudian juga ada yang sistemik sampai panas ya, ada yang merasa lemah ya, ada nyeri otot ya, dan ada gejala-gejala yang lain. Ini Sinovac ya. Lain, ya, ini Sinovac yang lain-lainnya ya. Ada yang merasa mengantuk ya, ada tidur. Kalau saya setelah divaksin itu ingin tidur ya. Jadi mengantuk tidur ya, tapi tidak sampai pusing ya, tidak ada sakit kepala, tidak gatal, tidak ada juga kesemutan, tidak nyeri kuduk ya, benjolan pada leher juga tidak ada saat itu ya, nyeri sendi juga tidak ya, nyeri punggung juga tidak. Ada hidung yang tersumbat, mungkin ada yang merasakan seperti itu. Kalau saya tidak, nyeri tenggorok juga tidak. Ada juga yang merasakan batuk ya, ada yang sampai selesma ya, common cold ya, ada yang mual, muntah ya, kemudian peningkatan nafsu makan ya. Nah, kalau saya saat itu ya nafsu makan ya, banyak orang yang bercerita setelah suntik Sinovac itu nafsu makan ya, itu memang ini reaksi dari Sinovac ya. Bagaimana dengan slide ya, pada anak ya, pada anak ya. CoronaVac itu aman serta menginduksi respon humoral pada anak-anak dan remaja yang berusia 3-17 tahun ya. Hasil mendukung penggunaan dosis 3 gram dengan jadwal 2 imunisasi untuk studi lebih lanjut pada anak-anak dan remaja ya. Jadi Sinovac ini diindikasikan untuk pemberian pada anak-anak ya 3-17 tahun, tetapi kita kan belum sampai di 3 tahun, baru di usia 6 tahun ke atas sampai 17 tahun. Slide ya. KIPI Sinopharm ya, Sinopharm ya. Dia juga ada nyeri 16%, pembengkakan 2%, ke atas 1%,
kemerahan 1%, ya. Kemudian juga ada rasa lemas, demam, tapi sedikit ya, Sinovac ini sedikit sekali ya. Lebih banyak itu adalah nyeri, ya. Ya, slide. Ya. Bagaimana dengan AstraZeneca, ya? Nyeri kepala, ya, 50% sakit kepala. AstraZeneca. Siapa yang dapat AstraZeneca? Nah, itu lihat apa ya reaksi simpang yang terjadi, ya. 50% itu nyeri kepala, ya, 20% mual, ya, nyeri otot, 40% lelah, ya, 50% tidak enak badan, ya, demam, menggigil, ya, bengkak lebih dari 60%, nyeri lebih dari 50%. Dan kalau sudah dilihat dari sini, ini memang eh, efek daripada efek sampai apa KIPI dari AstraZeneca, ya. Baik. Eh, apakah suara saya masih terdengar, Pak? Halo? Ya, halo Bu, kenapa? Iya, apakah suara saya masih terdengar? Masih terdengar Bu, masih Oh jelas iya, Ibu. iya, Lanjut iya, Ibu. iya, ya, ya. Bagaimana dengan KIPI Moderna yang mungkin terjadi, ya? Ya, di tempat suntikan, ya. Kalau Moderna ini kan kita semua ya pada booster itu menggunakan Moderna, ya. Pasti semua merasakan nyeri, ya. Merasakan kemerahan, merasakan bengkak semua, ya. Kemudian ada lemas, tapi kalau saya tidak lemas karena memang di bawah tidur. eh, Sakit kepala tidak saya, ya. Nyeri otot tidak, menggigil, ya. Ada yang sampai menggigil sekali karena memang dia panas sampai 38, ya. Kalau muntah itu tidak. Pada eh, Moderna itu, ya, kalau kami ya yang sementara bekerja ya, apa, di rumah sakit disuruh misalnya 3 orang dulu vaksin, nanti setelah 3 orang baik baru kita, karena memang reaksinya ini tidak mengenakan, ya, sampai panas, ada yang sampai 39 derajat, ya. Sedangkan dengan vaksin ini kan kita tidak dianjurkan untuk minum obat paracetamol karena akan menurunkan bioavailabilitas daripada vaksin ini sendiri, ya. Slide. Nah, vaksinasi COVID untuk anak dan remaja. Kenapa untuk CDC merekomendasikan semua orang yang berusia 12 tahun atau lebih sebaiknya mendapatkan vaksinasi COVID-19 untuk melindungi dari COVID-19. Anak yang berusia 12 tahun atau lebih bisa mendapatkan vaksin Pfizer, ya. Pfizer dengan Sinovac ini bagus pada anak, ya. Em, Apa yang bisa saya walaupun sebenarnya COVID-19 pada anak ini, apalagi dengan tipe Omikron yang saat ini, ya, memang sangat menular, ya, pada anak, tidak menyebabkan sakit yang berat, tapi ada beberapa kasus bisa berlanjut ke long COVID, ya. Jadi tetap dianjurkan untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Jangan takut, ya. Ada orang-orang tua seperti pasien-pasien yang datang pada semua pada sakit setelah di di anamnesis mereka itu rata-rata belum divaksin, sehingga mereka masih bisa mudah sakit, dan mereka juga ini yang akan menularkan kepada orang lain. Dan apabila virus ini kena di orang yang belum divaksinasi, kita ketahui bahwa sifat daripada virus ini bila kena jaringan sel yang hidup, dia sifatnya
bermutasi. Sehingga kenapa kita anjurkan untuk komunikasi, informasi, edukasi. Kalau tidak mau divaksin, pakailah itu masker ya supaya tidak kena ya. Baik. Informasi tentang kemungkinan efek samping vaksin COVID-19 untuk anak-anak dan remaja ya, sama dengan orang dewasa ya, bisa nyeri ya, kemerahan, bisa bengkak ya, bisa sakit kepala, nyeri otot, menggigil, panas dan muntah. Biasanya anak-anak itu orang tuanya biasa pada vaksin dosis 1 sudah tidak mau oleh karena ini perlunya kita memberikan informasi dan edukasi yang jelas ya, karena kalau tidak diimunisasi nanti sakitnya bisa berulang-ulang, apalagi dengan jenis yang Omikron yang saat ini yang sifatnya bisa berulang-ulang reinfeksi. Coba dilihat saat ini anak-anak banyak yang sakit baru 1 bulan lalu sakit, 1 bulan lalu kemudian akan sakit. Nanti memang reinfeksi untuk Omikron yang saat ini. Baik. Ya. Pentingnya mengenal indikasi kontra ya, mengabaikan indikasi kontra, memunculkan reaksi yang sebenarnya dapat dihindari. Diperlukan pengetahuan bagi pelaksana imunisasi untuk memperhatikan instruksi penggunaan vaksin yang benar ya. Lain ya. Contoh kontraindikasi ya, seperti sudah tadi ya, yang misalnya dia alergi neomisin ya, jangan dikasih lah ya. Kemudian ada DPT, dia ada reaksi ya, terutama ya anamnesis itu pada anak-anak. Tanyakan apakah pada DPT ada sempat anafilaktik? Ya, itu jangan dikasih ya. Dan campak ya. MAS ya, hepatitis B ya. Tapi selama ini kan KP pada anak yang jarang terjadi ya. Selain bagaimana kita menangani KIPI yang ringan yang sering terjadi. Misalnya ada reaksi lokal ringan, ada nyeri atau eritema atau bengkak di daerah bekas suntikan yang kurang dari 1 cm, kemudian timbul kurang dari 40 jam setelah imunisasi. Jadi tindakan itu kompres hangat ya, jangan kompres dingin ya, kompres hangat ya. Jika nyeri yang mengganggu dapat diberikan paracetamol ya. Paracetamol itu dia di samping dia ada antipiretik, dia juga ada analgetik. Jadi bisa diberikan anti nyeri ya. Nyerinya itu kasihnya paracetamol ya. Tidak perlu harus mencari misalnya asam mefenamic acid ya. Perlu pakai saja paracetamol ya, karena dia ada anti nyeri. Kemudian pengobatan dapat dilakukan di UKS atau oleh orang tua. Berikan pengertian kepada ibu atau keluarga bahwa hal ini dapat sembuh sendiri walaupun tanpa obat ya. Selain nah, kemudian bagaimana untuk tata laksana terjadi shock anafilaktik ya. Shock anafilaktik ya, gejalanya seperti apa ya? Kemudian timbul dalam waktu satu, tadi kan awitannya itu 0 sampai 1 jam kan, timbul merah seluruh, timbul urtikaria sembab kelopak mata ya, sudah sesak napas ya berbunyi, itu adalah reaksi anafilaktik ya. Jadi segera suntikan adrenalin ya,
1/1000. Dosis yang diberikan adalah 0,01 ml per kilogram berat badan per dosis ya. Jika membaik dan stabil, dilanjutkan dengan suntikan dexamethasone ya. Kita langsung secara intramuskular karena ini di tempat kalau kita misalnya mempunyai infus langsung boleh kita infus ya, bisa secara intravena atau secara intramuskular dexamethasone-nya ya. Kemudian kalau terjadi jantung berdebar, kencang, tekanan darah menurun, anak pingsan ya, tidak sadar ya, terjadi langsung berupa tekanan darah menurun, itu sudah shock, segera kita pasang infus dengan NaCl 0,9% dan rujuk ke rumah sakit. Slide ya. Kita pernah mendengar ya dulu ya heboh-hebohnya di hoax itu terjadi antibody dependent enhancement ya ADE pada vaksinasi COVID-19 itu tidak terbukti ya. Jadi secara teori reaksi yang terjadi setelah infeksi DHR di mana sebelumnya yang bersangkutan telah mempunyai salah satu antibodi yang berlainan terhadap antigen DHR sehingga terjadi reaksi hipersensitivitas ya. Untuk ADE ini karena kita ketahui hanya terjadi pada DHR di mana kita ketahui pada demo itu ada DEN 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini tidak terjadi pada pemberian vaksin COVID-19 ya, karena antigennya hanya satu ya, antigen SARS-CoV yang inactivated vaccine ya. Jadi tidak ada ya antibody dependent enhancement ya. Maksudnya begini, kan hanya satu ya. Kalau pada DBD kan dia pernah sakit DBD kemudian divaksin jadi ADE. Tetapi pada COVID-19 walaupun dia sudah pernah dapat terkonfirmasi COVID kemudian kita beri vaksin, dia tidak terjadi antibody dependent enhancement ya. Ya, itu hoax dulu ya. Baik. Ya. KIPI seperti apa yang harus dilaporkan adalah KIPI serius ya. KIPI serius. Kejadian yang berkaitan dengan vaksin baru seperti SARS-CoV ya, vaksinasi COVID-19 ini kalau ada KIPI itu harus dilaporkan karena ini adalah yang berkaitan dengan vaksin baru ya. Dan kemudian KIPI yang terjadi mungkin akibat kesalahan prosedur ya. Kejadian yang menyita perhatian orang tua atau komunitas, semua ini adalah yang harus dilaporkan. Nah, bagaimana deteksi dan pelaporan KIPI? Nah, deteksi pelaporan KIPI ini biasanya kita akan dapat dari informasi ya melalui orang tua ya atau petugas kesehatan. Pada petugas kesehatan itu biasanya datang pada saat kunjungan yang dosis kedua ya. Kemudian yang pada orang tua itu biasanya ada desas-desus ada di sana, dibilang ada apa itu yang deteksi dan pelaporan itu harus dilaporkan. Jadi ditelusur ya, ada kok di sana ada ya. Jadi kita harus aktif ya. Kemudian pada petugas kesehatan itu kita menunggu pada meja kedua ya pada saat screening ya. Apakah bagaimana pada dosis 1 apa yang terjadi? Kalau terjadi kemerahan seluruh tubuh sampai masuk di rumah sakit itu tidak perlu ya. Kan ya. Ya, selain dokter atau dokter praktek atau swasta dan rumah sakit harus ya melaporkan ya
kasus yang diduga KIPI ya ke Dinas Kesehatan dengan cara berjenjang ya. Misalnya lapor ke puskesmas dulu, kemudian lapor ke Dinas Kesehatan, kemudian ke Pemda KIPI ya. Bila perlu bisa meminta bantuan ke Dinas Kesehatan atau Pemda PPKIPI ya ke tempat lain. Ya. Ini adalah pembiayaan kasus KIPI ya, bahwa bila terjadi KIPI maka pembiayaan KIPI imunisasi COVID-19 ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 sedang dalam tahap revisi. Jadi bagi pasien yang mengalami gangguan kesehatan yang diduga akibat KIPI akan menerima pengobatan dan perawatan selama proses investigasi dan pengkajian kausalitas KIPI itu berlangsung, dan semua biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah ya. Jadi semua ditanggung oleh pemerintah. Sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan ya. Pendanaan ini termasuk untuk perawatan dan pengobatan kejadian ikutan imunisasi COVID-19. Jadi dia dana APBN ya, anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Selain ya, ini diperlukan kajian independen ya pada audit pada penetapan hasil penetapan hasil kausalitas KIPI diperlukan kajian independen ya. Kalau itu di provinsi oleh Komda, kalau misalnya yang harus kita lanjutkan yang tidak diketahui itu ke Komnas PPKIPI ya. Kemudian ini ada Komite Pencegahan Pengendalian KIPI. Kalau Komnas itu penetapannya oleh SK dari Menkes. Kemudian kita yang Komda PPKIPI ini SK-nya itu dari pemerintah daerah atau gubernur dan pimpinan ada SK ya dari provinsi. Kalau di Sulawesi Tengah, Ketua Komda KIPI itu Dr. Sarniwati, spesialis penyakit dalam, kemudian sekretarisnya itu adalah saya sendiri. Baik, ya, ini ada 13 Komda PPKIPI ya provinsi. Slide. Kemudian untuk Focal Point dan KIPI Dinkes Provinsi ini ada 15 juga. Sulawesi Tengah juga ada Focal Point. Slide. Nah, tugas Komnas ya. Jadi ini kan ada tadi ada Komnas KIPI ya, mengkaji klasifikasi kausalitas ya. Kausalitas di sini itu yang bersifat temporal ya, karena bukti tidak cukup untuk menentukan hubungan kausal ya. Kemudian ada klasifikasi yang berbasis bukti ada dan dapat diarahkan pada beberapa kategori definitif klasifikasi informasi tambahan ya yang dibutuhkan yang dapat membantu finalisasi pelaporan kausal dan harus mencari informasi pengalaman dan narasumber yang baik.
nasional ya. Ya, slide. Nah, kalau tugas Komda ya, kan yang kita ya di provinsi dan Pokja juga yang ada provinsi, klasifikasi penyebab spesifik ya yang ada 1, 2, 3, 4 ini kita hanya sampai di yang 5 tadi ini ya, itu yang spesifik. Kalau misalnya yang penyebab kausal itu oleh Komnas ya. Ini yang eh, nanti pada saat eh, audit kita apa menetapkan hasil penetapan hasil kausal ya eh, dari audit ya. Jadi kesimpulannya ini apakah reaksi yang berkaitan dengan produk vaksin, kesimpulannya apakah ini reaksi yang berkaitan dengan defek kualitas vaksin ataukah reaksi yang berkaitan dengan kekeliruan prosedur pemberian imunisasi atau reaksi yang berkaitan dengan kecemasan yang berlebihan atau kejadian koinsiden. Ini adalah pada hasil kesimpulan rekomendasi yang akan kami berikan dari Komda ini adalah dari 5 ini. Apakah dari salah satu dari 5 ini? Slide. Nah, ini adalah alur pelaporan KIP ya yang serius mulai dari puskesmas itu ya setiap tanggal 5 ya puskesmas melapor ada KIP ya, kemudian oleh Dinas Kesehatan setiap tanggal 10 Dinas Kesehatan Kabupaten misalnya dari Tojo Una-Una itu misalnya ada laporan KIP dari puskesmas ya. Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una setiap tanggal 10 itu melaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi ya. Kemudian oleh provinsi mereka akan teruskan ke eh, Kemenkes ya setiap tanggal 15. Slide, slide. Ya. Deteksi COVID-19 itu deteksinya itu terutama dilakukan melalui surveillance pasif ya. Hal ini melibatkan penerima vaksin, penyedia layanan kesehatan, dan staf di fasilitas perawatan kesehatan atau imunisasi yang mendeteksi KIP dan melaporkannya secara berjenjang sesuai dengan SOP di PMK nomor 12 2017. KIPI juga dapat dideteksi melalui surveillance aktif ya, post marketing surveillance. Selain itu, KIPI juga dapat dideteksi pada studi klinis fase 4 dari vaksin COVID-19 di mana hal ini harus dilaporkan, dinilai dan diproses secara independen sesuai dengan protokol penelitian dan tidak boleh dilaporkan melalui sistem pelaporan pasif. Slide. Ya. Jadi isi laporan KIPI ya, mulai dari identitas, jenis vaksin. Jadi ini kronologis ya, harus diisi seperti ini. Identitasnya, nama, jenis vaksin yang diberikan, nomor batch berapa, penanggung jawabnya siapa, gejala klinik yang muncul diceritakan di situ semua ya. Saat imunisasi jam berapa, hari, tanggal, saat terjadinya KIPI, jam, hari, tanggal. Kemudian ada riwayat, apakah ada riwayat imunisasi yang terdahulu ya. Jangan sampai kita mengabaikan indikasi kontra ya. Kemudian pemeriksaan penunjang, prognosis, kemudian aspek hukum, kronologis, cara penyelesaian GP. Slide. Slide. Ya. Kita
tiba pada kesimpulan bahwa keamanan vaksin merupakan hal yang penting dalam menjamin kelangsungan program imunisasi. Kejadian ikutan pasca imunisasi dapat terjadi pada semua vaksin dan harus dilaporkan. Proses pemberian imunisasi yang benar dapat mengurangi KIPI akibat kesalahan. Dan tenaga medis harus dapat memberikan penanganan KIPI yang sering atau yang penanganan yang mengancam jiwa, misalnya shock anafilaktik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sampai di sini untuk slide saya. Kami serahkan kepada moderator